kenapa saya mau latihan beban? Padahal saya sebelumnya sudah olahraga. Iya. Saya sudah melakukan olahraga bersepeda dan rutin tiap hari. Dan saya melakukan stretching, latihan untuk relaksasi tubuh dan sebagainya, rutin dan sebagainya. Saya tuh kebingungan kenapa saya harus latihan beban. Nah, ini yang menarik. Jadi pada dasarnya, nah pertanyaan, kan sakit nih. Harusnya kalau sakit kan besoknya nggak mau ngelakuin dong. Iya. Saya mikir, balik lagi, apa tujuan utama saya? Apa tujuan utama? Ya tadi kan, dan bukan hanya itu saja. Tujuan utama saya punya target umur hidup 100 tahun. Kalau saya punya hidup untuk 100 tahun, berarti apa yang perlu dilakukan? Saya perlu, nah itu tadi balik lagi. Jadi tubuh manusia diciptakan Tuhan udah, ya begitu, lu harus latih. Apalagi menjelang masa tua, otot tuh menurun. Makanya kenapa kita harus latihan secara konsisten. Jadi, balik lagi setiap hal kebiasaan baru, harus tahu dulu apa alasannya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Teman-teman pasti pernah kan ngerasa mau ngapain lagi ya, kok kayaknya ada yang jam kosong gitu. Nah, buat teman-teman, kira-kira bakal berpikir untuk membuat kebiasaan baru nggak nih? Ini kan udah bulan Februari, tapi kok susah ya mau buat kebiasaan baru? Gimana sih cara kita menciptakan kebiasaan baru? Yuk, simak video berikut ini ya. Halo Coach. Hai. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Ini kan udah ibaratnya tahun baru. Iya, udah Februari. Iya, udah masuk Februari. Kadang suka bingung gitu mau buat kebiasaan apa lagi gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya kok kayak gitu-gitu terus gitu. Nah, gimana sih cara kita ciptain kebiasaan baru Coach? Nah, ini menarik nih. Jadi kebetulan saya tergoda tahun lalu itu diminta membuat sebuah kebiasaan baru. Saya sendiri terus terang bingung gitu, karena menurut saya semua kebiasaan bagus udah saya lakukan. Tapi jadi ini suruh menciptakan kebiasaan baru lagi kan. Saya lagi bingung kebiasaan baru apa yang harus saya lakukan. Dan kebetulan akhirnya saya menemukan ada satu kebiasaan baru yang harus saya ciptakan. Nah, kebiasaan ini sudah saya praktekkan dan saya jalankan dan konsisten. Makanya saya mau sharing nih. Okay. Nah, jadi gini, saya punya kebiasaan baru sekarang adalah mengangkat beban. Jadi latihan beban, gitu ya, latihan beban. Dan saya menemukan, jadi kalau ditanya, kenapa saya mau latihan beban? Padahal saya sebelumnya sudah olahraga. Saya sudah melakukan olahraga bersepeda dan rutin tiap hari. Dan saya melakukan stretching, latihan untuk relaksasi tubuh dan sebagainya, rutin dan sebagainya. Saya tuh kebingungan kenapa saya harus latihan beban. Nah, ini yang menarik. Jadi pada dasarnya gimana sih kita supaya bisa punya kebiasaan baik? Yang pertama harus punya alasan dulu. Kenapa kita harus melakukan itu? Berarti Coach ada alasan Ada harus alasan. ngangkat beban. Kenapa harus ngangkat beban? Kalau nggak ada, buat apa saya harus ngelakuin? Nah, jadi saya cari informasi tuh. Ketika itu sebenarnya ini informasi ini udah lama bahwa saya harus mengangkat beban. Tapi saya nggak ngerasa kenapa saya harus mengangkat beban gitu loh. Belum nemu alasannya. Belum nemu alasannya. Kenapa saya harus melakukan itu? Dan ribet banget kan ngangkat beban, saya berarti harus ke tempat gym gitu loh. Iya. Jadi saya bingung kenapa saya harus ngangkat beban gitu loh. Akhirnya saya dapat informasi. Jadi cari-cari tahu, dapat alasannya. Alasannya, apalagi saya umurnya sudah 50, tahun ini berarti 51, berarti mengangkat beban itu bagus. Kenapa bagus? Karena ketika umur sudah bertambah, biasanya ada problem di tulang. Saya memang ngerasain ada problem. Ada problem khususnya di bahu. Saya ngerasain tuh ada problem di bahu tuh. Saya coba pakai berbagai cara, stretching lah, apalah, pokok pijit lah, mau di fisioterapi dan sebagainya. Nggak ada pemulihan. Masih nyeri gitu loh, nggak enak aja, nggak nyaman. Sampai satu ketika saya menemukan bahwa latihan beban itu sebenarnya ngebantu, jadi otot ngebantu saraf gitu loh. Jadi otot bantu saraf atau ngebantu tulang buat mengangkat. Jadi supaya tidak terjadi cedera gitu loh ya. Iya.
Jadi rupanya kebetulan saya kan suka pakai tas yang modelnya satu samping gitu atau satu selempang gitu. Iya. Ternyata itu membuat saya cedera Oh, karena cedera saking berasa. tipis. Nggak berat. Oh, Karena saya tipis banget, jadi nggak ada otot, jadi nggak ada bantalan. Jadi begitu saya itu malah membuat saya jadi cedera. Atau saya berdiri agak lama sedikit aja, dengan kaki dua di depan, itu cedera bahu. Nah berarti saya perlu otot dong iya, untuk membantunya. iya. Nah baru saya tahu alasannya. Nah setelah itu saya menemukan juga ternyata latihan beban itu lebih bagus dibandingkan latihan kardio. Kardio memang untuk jantung. Tapi bagusnya untuk apa? Karena latihan beban itu sama juga ada beberapa teknik bisa saja kayak kardio. Tetapi yang paling penting adalah bisa untuk membuat gula darah menjadi bagus, jadi stabil, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, karena banyak keuntungan-keuntungan lainnya, itulah yang saya pelajari, yang saya pahami dulu. Jadi udah banyak alasannya dulu nih. Kayak ibaratnya cari tahu dulu nih. Betul. Oh, ini pas nih. Betul. Buat jadi alasan. Betul. Gitu kan. Oh, okay. Dan saya juga punya problem di leher. Nah, punya problem di leher dengan latihan beban itu jauh banget berkurangnya tuh. Nah, makanya jadi artinya saya mulai ngeliat nih ada manfaat-manfaatnya. Nah, ketika sudah dapat manfaatnya, baru saya tentukan. Oke, olahraga. Beban. Dengan cara apa? Saya milih nih. Saya belilah barbel, dumbbell, kayak gitu loh. Nah, itulah caranya saya untuk latihan. Ternyata nggak harus ke gym. Yang penting beli alatnya. Latihan yang benar, proses dilakukan. Nah, itu. Jadi kata kunci pertama adalah punya alasan dulu kenapa harus ngelakuinnya. Iya. Kalau nggak punya alasan, bang enggak. Iya benar. Ya karena udah lama kan saya pengen banget, tapi nggak pernah dilakuin, nggak ada alasan. Apa yang alasan saya nggak ada. Nah, belum ada alasan yang kuat, belum ada. Sampai saya punya alasan yang kuat, saya harus berhasil, saya harus bisa rutin, ya kan? Nah, yang kedua setelah latihan, sakit. Oh, jadi pertama sakit. Sakit, oh jangankan pertama, sampai hari ini juga masih sakit latihannya. Bahkan kayak hari ini latihan, saya sempat kunang-kunang tadi. Jadi artinya, rupanya tubuh saya lagi beradaptasi. Dan memang bebannya saya tambah gitu loh. Oh, udah ditambah aja? Sudah ditambah, udah ditambah. Nah, jadi, saya pelajari. Jadi saya mulai memahami konsepnya di tubuh dan sebagainya. Nah, jadi setelah itu karena punya alasan yang tepat, barulah kita bisa lakukan. Dan pertanyaan, kan sakit nih. Harusnya kalau sakit kan besoknya nggak mau ngelakuin dong. Iya. Saya mikir, balik lagi, apa tujuan utama saya? Apa tujuan utama? Ya tadi kan, dan bukan hanya itu saja. Tujuan utama saya punya target umur hidup 100 tahun. Kalau saya punya hidup untuk 100 tahun, berarti apa yang perlu dilakukan? Saya perlu tubuh saya bisa menopang seluruh tubuh saya, betul dong? Jangan, bahkan kemarin saya kaget loh. Ada satu orang, ini nggak tahu bener apa enggak ya, kayaknya bener gitu loh. Orang ini katanya sarafnya putus di pinggang atau apa gitu. Lucunya dia nggak operasi tapi masih tetap bisa jalan tegak. Nah, latihan beban. Ternyata saya juga pernah dengar Deddy Corbuzier punya problem di pinggang juga, yang sempat membuat lumpuh. Dengan latihan beban jalan normal. Kesimpulannya, oh bermanfaat ini gitu loh. Nah, dari situ saya belajar. Dapat ya? Jadi punya alasan yang kuat yang membuat saya mau melakukan. Jadi setiap kali udah mulai malas, saya mikir nih ke depannya apa. Malas, mikir ke depannya apa. Malas, mikir ke depannya apa. Tapi kadang kan kayak, udahlah, kayak kalau misalkan nyeri atau ngerasa apa gitu, udahlah minum obat aja, berobat aja, kan kadang kan orang mikirnya tuh. Iya, balik lagi. Ya betul. Kalau minum obat memang jawaban yang paling cepat ya. Iya. Tapi pertanyaannya setelah minum obat, sakitnya hilang, tetapi abis itu punya problem tuh. Problem apa? Nggak bisa jalan dengan baik. Mungkin jalan perlu pakai tongkat dan sebagainya. Jadi ada efeknya sendiri ya? Betul. Saya bahkan, bukan efeknya obatnya, bukan. Efek obat melena kita, membuat kita terlena sehingga kita tidak mau latihan. Bukan efek obat ya. Efek membuat kita terlena tidak mau latihan. Bahkan saya nemuin ada satu cerita yang menarik. Ada ibu-ibu, umur 70 apa 80, 70 kayaknya, 60-70, itu jalannya dituntun.
Jalan udah dituntun. Jadi udah nggak bisa jalan dengan baik. Terus dia latihan. Latihan kaki doang. Dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, udah bisa jalan sendiri loh. Tanpa bantuan. Berarti kesimpulannya apa? Kalau misalkan sering ibaratnya latihan atau kayak ibaratnya melakukan kegiatan yang memicu otot, itu kan ngebantu kita. Karena saya juga dulu punya problem, gangguan di lutut. Karena jarang dipakai. Begitu saya latihan, baik-baik aja. Dulu saya bisa loh jalan gitu aja. Jalan gitu ya. Itu bisa jatuh sendiri loh saya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Jatuh aja. Sekarang mana pernah. Nah itu tadi balik lagi. Jadi tubuh manusia diciptakan Tuhan udah. Ya begitu, lu harus latih. Apalagi menjelang masa tua, otot tuh menurun. Makanya kenapa kita harus latihan secara konsisten. Jadi balik lagi, setiap hal kebiasaan baru harus tahu dulu apa alasannya. Sama kayak contoh nih, saya mau baca Alkitab. Bagaimana supaya rajin baca Alkitab? Saya tahu dulu di tujuannya apa. Padahal malas banget. Apalagi Alkitab saya tebel banget lagi. Karena edisi studi kan. Edisi studi itu kan maksudnya ayat, terus ada penjelasan. Kan tebel tuh pasti kan. Itu berat banget. Tapi karena saya tahu tujuan saya apa, ya saya lakuin. Kalau nggak, saya nggak mau. Jadi gitu ya. Jadi ada punya kebiasaan. Baca buku, sama. Jadi saya tahu apa tujuan saya. Tujuannya apa? Jadi tentukan dulu tujuan, berikan alasannya, baru kita mau ngelakuin. Kalau nggak. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah kita bisa melakukan selama 90 hari secara terus-menerus, maka akan jadi permanen. Makanya kenapa saya nggak mau rekaman dari kemarin-kemarin kan? Jadi biarin dulu, udah jadi permanen apa belum. Karena saya mau, ini kan melakukan kebiasaan dulu. Oke, kalau misalnya mau ngelakuin kebiasaan, udah nemu alasannya, yang penting sih gimana cara buat konsistennya. Betul, bahkan kayak gini contoh. Waktu pertama kali latihan, saya latihannya cuma 1 set. 1 set tuh 10-15 repetisi. Sekarang enggak. Saya latihan udah 3 set, sampai 5 set, repetisinya 15, bahkan sampai kadang-kadang sampai dalam kondisi udah gemeter. Dengan beban saya tambah. Dan latihannya dengan cara benar. Kalau dulu latihannya asal ngangkat aja gitu ya. Sekarang enggak, pakai teori, pakai teknik. Nah, dari situ maksud saya mengatakan bahwa yang penting kita tahu alasannya. Kenapa harus saya lakukan itu? Jadi gitu gambarannya. Wow, menarik nih teman-teman. Setelah nonton video ini, teman-teman udah kepikiran mau bikin kebiasaan baru apa nih? Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.